banyak di sini. Masa di kebun tadi nggak ada ya? Di kebun satu kan nggak dapat apa-apa. Perasaan tadi sore kita cek banyak lah. Nah pas mereka berempat ini lagi sibuk-sibuknya ngumpulin kembang, tiba-tiba ada suara benda jatuh kencang, Wak. Oke Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wak kita yang bernama Deva. Halo Deva. Nah jadi Wak, kisah ini tuh dialami sama ibunya Deva yang bernama Tante Tuti dan juga teman-teman ibunya waktu mereka masih remaja sekitar tahun 1980-an Wak. Dan di sini juga tanpa mengurangi rasa hormat aku langsung sebut namanya aja ya, Tuti gitu. Nah jadi waktu itu kampung tempat tinggalnya Tuti ini memang terkenal punya banyak sekali kebun durian Wak. Dan tiap musim durian datang, warga di sana tuh selalu beramai-ramai mengambil langsung durian-durian yang jatuh dari pohon. Jadi yang udah jatuh tuh boleh diambil-ambilin. Ditambah lagi memang pemilik kebunnya ngebebasin Wak siapapun untuk ngambil durian-durian yang sudah jatuh ini. Ya udah jatuh ya, bukan dipetik. Ya udah jatuh ambil lah gitu. Tapi beda sama kebanyakan warga, Tuti sama teman-temannya ini justru bukan ngincer buah duriannya Wak. Mereka malah lebih ngincer kembang duriannya atau bunga duriannya itu untuk nanti dijual lagi ke pasar atau bisa dimasak di rumah jadi lauk mereka gitu loh. Dan selama ngumpulin kembang durian ini, Tuti itu ditemanin sama adiknya yang bernama Tony dan juga dua temannya yang bernama Susi dan Dina. FYI, rumahnya si Susi ini, temannya si Tuti itu ada di area depan kampung. Rumah si Tuti sama Tony ada di tengah kampung. Sementara rumah Dina berada paling jauh di ujung kampung, dekat sama kebun durian juga dan area TPU warga. Nah karena durian dan kembangnya ini biasanya memang banyak sekali rontok menjelang subuh karena udara malam dan angin dingin ya kan. Mereka berempat pun terbiasa berangkat untuk ngambil kembang durian itu sekitar jam 3 malam Wak. Ini biar nggak keduluan sama warga lain dan memang biasanya itu lagi banyak-banyak yang berguguran tuh. Nah selain biar kembang duriannya masih fresh untuk dijual lagi ke pasar di pagi harinya, mereka juga berharap siapa tahu dapat durian juga. Soalnya mereka juga doyan nama durian Wak. Jadi walaupun tujuan utamanya untuk nyari kembang, tapi kalau misalnya dapat durian jatuh ya udah dapat sekalian bisa kami makan rame-rame gitu loh. Nah pada suatu sore tibalah hari dimana musim panen durian datang di kampung itu Wak. Di situ Tuti dan teman-temannya yang tadi pun keliling kebun durian tuh untuk ngecek pohon-pohon mana yang mau mereka datangi dini hari nanti. Jadi mereka survei dulu sore harinya itu. Nah kebun durian pertama yang mereka datangi adalah di dekat rumahnya Tuti yang daerah tengah-tengah kampung kan Wak. Terus kebun durian kedua ada di rumahnya Dina yang dekat ujung kampung. Nah waktu di dua tempat ini mereka perhatiin lah itu satu-satu pohon mana yang bunganya lagi banyak-banyaknya dan mana yang kira-kira buahnya bakal jatuh nih nanti malam gitu. Mereka udah lihat-lihat kan set. Nah kebetulan dua kebun yang mereka datangi tadi, kebun 1 dan kebun 2 tadi sama-sama lagi banyak kembang duriannya Wak. Akhirnya di situ Tuti bilang, ini karena kembang duriannya ada di dua kebun ini, berarti nanti malam kita pergi ke kedua kebun ini langsung ya katanya. Soalnya kan di situ ada beberapa kebun kan. Kita ke dua kebun ini aja gitu. Nah si Dina nyaut, oh ya udah kalau kayak gitu, yang di kebun 1 atau yang dekat sama rumahnya Tuti, aku nggak usah ikut ya. Aku di kebun 2 aja yang dekat sama rumahnya dia. Nanti setelah kalian dari kebun 1 baru kalian nyamperin aku di rumah, baru nanti kita sama-sama ke kebun 2 yang ada dekat rumah aku. Kayak gitu. Jadi si Dina nggak ikut yang di kebun 1. Nah dengar usulan Dina, yang lain pun pada setuju. Oke ya udah kalau kayak gitu kok di kebun 1 nggak usah ikut, di kebun 2 aja. Jadi nanti rutenya Susi yang rumahnya memang paling di depan kampung bakal berangkat duluan nyamperin Tuti dan Tony yang rumahnya di tengah kampung. Habis itu baru mereka ke kebun pertama tuh. Kan soalnya dekat dari rumah si Tuti ya kan. Tuti udah ngambil, barulah itu mereka bertiga jalan ke rumahnya Dina, jemput Dina, baru ke kebun kedua gitu ya. Dan setelah semua pada setuju, dah kita balik, nanti malam kita mulai gitu. Baliklah nih istirahat dulu. Nah sekarang kita masuk ke POV-nya Susi Wak. Begitu dia nyampe rumah, suasana masih biasa aja tuh. Susi sempat makan, dia beres-beres bentar sambil di kepalanya mikirin rencana untuk mencari kembang durian nanti malam. Sampai akhirnya waktu Susi ini pamit ke orang tuanya untuk mencari kembang durian, tiba-tiba nggak kayak biasanya, bapaknya langsung ngelarang Wak. Jangan, malam ini kok nggak usah pergi. Bingung Susi di situ karena selama itu bapaknya tuh nggak pernah sekalipun ngelarang dia ikut nyari kembang walaupun tengah malam buta gitu. Nggak pernah. Dia udah tahu kebiasaan anak sama kawan-kawannya kan, dan juga nggak pernah ada apa-apa gitu. Nah, Pak. Tapi kan lumayan Pak, kembangnya bisa kita jual, bisa juga untuk sarapan besok pagi gitu kan. Bapak bilang enggak, ya enggak.
Sarapan bisa pakai apa yang ada, udah nurut aja sama bapak kayak. Pak, tapi kan udah nggak ada tapi ya. Masuk ke kamar. Itu kata bapak ya, dibentak dia sama bapak ya. Langsung terdiam Susi di situ kan. Dia bingung kenapa bapaknya tiba-tiba ngelarang sekeras itu, padahal biasanya nggak pernah. Tapi karena sudah terlanjur janji sama kawan-kawannya, akhirnya malam itu Susi tetap nekat pergi diam-diam. Ya, pergi dia. Kabur lah itu kan, ngendap-ngendap. Malam harinya setelah memastikan ibu sama bapak udah tidur nyenyak, sekitar jam 2 malam nekat dia diam-diam keluar rumah untuk pergi nyamperin Tuti sama Tony sambil bawa senter. Dia kan ke rumah Tuti Tony dulu tuh, keluar dia, nggak ketahuan. Nah di situ si Susi itu sebenarnya nggak enak hati juga karena udah ngebangkang kan, udah ngelawan, dia tetap pergi juga padahal udah dilarang sama bapaknya. Tapi di sisi lain Susi ini juga agak bete karena dibentak sampai kayak gitu kali sama bapaknya. Itu di sepanjang perjalanan mau ke rumah Tuti itu, Wak, Susi ini ngedumel. Ini ngapa sih bapak sampai ngebentak aku segitunya? Orang biasa juga aku sering kok ngambil gembang jam-jam segini, kok ngedumel lah dia kan. Nah pas dia lagi ngedumel itu, tiba-tiba dari arah belakang Susi ngerasa ada yang nepuk pundaknya. Gitu, spontan dia langsung nengok ke belakang ya kan. Nah diarahinnya tuh senter yang dia bawa, set ke belakang, nggak ada orang, Wak. Sepi, jalanan tuh gelap, nggak ada siapa-siapa. Langsung merinding Susi di situ, padahal dia ingat kali dia macam nih digituin. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, kabur ya kan. Nah untungnya itu dia berlari itu nggak lama kemudian dia nyampe di rumah Tuti. Rupanya si Tuti udah nunggu di depan rumah. Terkejut nengok anak ini berlari tengos-tengos kan. Ngapa kau kata? Di situ Susi nggak cerita, Wak. Susi nggak mau nanti si Tuti ini juga ikutan takut ya kan, nanti malah nggak jadi pergi. Dia butuh kembang durian itu untuk nafkahnya dia gitu kan. Udah nggak apa-apa. Memang aku mau berlari aja biar cepat sampai. Mana si Tony katanya? Lagi di toilet dia katanya. Nah nggak lama si Tony pun keluar dan seperti kesepakatan mereka siang tadi, mereka bertiga akan berangkat dulu ke kebun pertama yang jaraknya memang sekitar 200 meter lah dari rumah mama aku, dari rumah Tuti. Udah jalan lah ke sana. Setelah beberapa langkah, sampailah mereka di kebun durian pertama. Di sana, mereka langsung mulai tuh bersiap-siap untuk mengambil kembang-kembang durian di pohon yang memang sudah mereka pilih tadi siang. Nah, pas mendekati pohon-pohon yang dimaksud, pohon-pohon yang udah dicop lah sama mereka dari tadi siang waktu survei itu, anehnya, tidak ada satupun kembang durian yang mereka temukan. Tanah di bawah pohon tua kosong. Sekosong-kosongnya, yang ada tuh cuma daun-daun kering aja, Nat. Padahal waktu survei sore tadi mereka ngeliat sendiri kalau pohon durian di kebun tuh juga banyak kali bunga bertebaran di bawah tuh, udah banyak. Ini kok nggak ada? Mereka bertiga kebingungan loh. Kok nggak ada ini? Di situ Susi langsung nyenterin ke atas pohon ini sambil bingung juga. Padahal dia yakin kali kalau tadi sore semuanya lihat bunga atau kembang durian di sana tuh lagi banyak-banyaknya. Sumpah lah ini. Tadi aku lihat kembangnya banyak kali loh di sini gitu kan. Si Tony juga, iya ya kayak tadi banyak loh. Tony ikut nyorotin senternya ke atas juga. Dan pas diperhatikan dengan jelas, wah itu semua kembang di pohon-pohon yang udah mereka chop itu kosong total. Mereka sudah berkali-kali pastiin titik tempat mereka udah chopin atau tandain pohon-pohon itu. Pohon yang seharusnya ada kembangnya tadi sore itu nggak ada. Apa udah diambil orang ya? Tapi nggak mungkin, Kak. Karena kan biasanya nggak pernah ada warga selain kita semua yang ngambil kembang malam-malam kayak gini kan. Orang kadang pun mereka cuma ngambil durian, kembang dibiarin sama mereka, kata si Tony. Nah nggak nyerah di situ aja, Tony pun tetap ngegeser arah senternya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri sambil memeriksa ini ada nggak ya masih tersangkut-sangkutnya. Tolonglah, adalah kembangnya gitu kan. Dan tanpa sengaja, tiba-tiba cahaya senternya Tony ini mengarah ke sesuatu yang ada di atas salah satu pohon. Apa tuh? Kata dia kayak gitu. Spontan Tuti sama Susi juga ikutan nengok ke arah cahaya senter si Tony. Begitu mereka lihat semua di sana, Wak, disitulah mereka bertiga lihat ada sosok yang lagi duduk di atas pohon, pakai celana krem, kaosnya putih, terus kakinya ngegelantung, dan kayak ada rembesan cairan gitu loh, warna kehitam-hitaman di bajunya. Semua pada lihat itu kabur mereka, wah setan katakan. Nah waktu pada kabur ninggalin si tempat itu, si Tony sempat ngelihat ke belakang lagi. Ya Allah, setannya nggak ada kepala, weh, lari gitu. Ternyata, Wak, darah di kaos sosok itu rembesan dari kepala buntungnya. Apa nggak panik mereka nggak ada kepala ya, gini nggak ada kepala. Nah selesai si Tony teriak kayak gitu, wah nggak ada kepala ya,
tiba-tiba Nat, kata mamaku, semua daun-daun kering dari atas pohon yang mereka lewati itu berjatuhan semua. Jatuh. Ya Allah, ada apa nih? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar. Berpanikan bertiga itu kan. Lari, lari terus, lari. Nah, setelah lari menjauhi tempat itu, berhenti mereka. Astagfirullahaladzim. Masih ngos-ngosan, apa itu? Seram kali gitu kan. Sumpah Kak, seram kali Kak. Udahlah pulang aja lah kita, yuk, kata gitu. Nah, si Susi nyaun, jangan, makan apa nanti keluargaku? Udahlah lanjut aja lah, nanggung. Kalian juga lagi butuh duit kan? Memang mereka waktu itu nyambung hidupnya salah satunya dari kembang duren. Tapi kayak gimana? Udah baca-baca doa aja. Sekarang kita langsung ke kebun 2 aja, yang dekat rumah Dina. Gak usah lagi ke kebun sini. Cuman yang soal tadi jangan ceritain ke Dina weh. Nanti malah nggak jadi pula kita ambil kembang. Kata si Susi kan, ya udahlah aku juga butuh duit, kata si Tuti kan. Akhirnya setuju lah ini mereka. Nggak jadi ngambil ke kebun 1, mereka pergi ke kebun 2 yang dekat rumah si Dina. Nah, di perjalanan menuju rumah Dina, mereka diam aja tuh, sambil baca-baca doa semua ya. Nyampe lah di rumah Dina udah siap-siap, jalan lah, udah kumpul dah, ada berempat kan. Nah, jalan lah itu ke kebun kedua. Nah, sampai di kebun kedua, mereka langsung disambut suasana yang bikin memang udah nggak nyaman. Dan itu tempatnya tuh memang seram, kata mamaku. Karena area kebun kedua ini, itu dikenal lebih seram dari kebun-kebun durian yang ada di sana. Karena persis di samping kebun durian kedua itu, ada tempat pemakaman umum yang gelap gulita, nggak ada lampu penerangan sama sekali. Jadi kalau malam tuh gelap kalau di situ. Dan kebetulan pohon durian yang mereka incar tadi sore letaknya ada di pojok kebun yang dikelilingi sama pohon-pohon besar yang rimbun kali. Jadi sampai cahaya bulan pun agak susah masuk ke area situ. Jadi satu-satunya sumber cahaya mereka berempat waktu itu cuman senter yang mereka bawa aja. Di situ Dina masih biasa aja. Orang udah bukan kali pertama kok mereka kayak gini ya kan. Sementara si Tuti, Tony sama Susi udah diam aja tuh. Kelihatan loh mereka kayak ketakutan, deg-degan tuh kelihatan karena masih kepikiran sama sosok nggak ada kepala tadi. Nah, di situ si Dina ini kawan-kawannya nggak kayak biasa ya kan. Akhirnya Dina nanya, "Kalian ngapa? Nggak biasanya diam-diam kayak gini?" gitu. Tuti jawab, nggak apa-apa Din, capek aja kami, pengen cepat-cepat pulang rasanya. Ya udah makanya cepat dikit jalannya biar cepat nyampe, kita pungut balik, kata si Dina. Dina nggak tahu apa-apa nih. Nah, nggak lama sampailah mereka di bawah pohon durian yang mereka incar tadi siang atau tadi sore. Tapi untungnya di bawah pohon yang mereka udah tandain itu masih ada kembang durian yang jatuh tuh banyak kali kan. Susi bilang, "Hah, banyak di sini. Masa di kebun tadi nggak ada ya?" Dina baru nyaut, "Lah, di kebun 1 kalian nggak dapat apa-apa? Perasaan tadi sore kita cek banyak lah." Susi jawab, "Iya Din, nggak dapat apa-apa kami. Udahlah, cepat aja lah kita ambil aja kembang yang ada di sini biar kita pulang cepat." Langsunglah bubar nih kan mereka ngeluarin kresek hitam, langsung mencar untuk mengambil kembang-kembang durian di area sekitar situ. Masuk. Ya, gitu kan. Nah, pas mereka berempat ini lagi sibuk-sibuknya ngumpulin kembang, tiba-tiba ada suara benda jatuh kencang, duk, gitu kan. Dengar itu si Tony langsung nyeletuk, durian jatuh. Suaranya dekat sama kau itu Kak, cobalah kau yang ngambil, lumayan abis ini kita bisa makan durian sama-sama gitu. Nah, si Tuti juga Tuti dengar suara duk gitu, memang ada di belakang dia cari sumber suara dan ternyata suara itu berasal dari salah satu pohon yang memang pohon durian yang ada di belakang dia. Oh oke deh, kata gitu. Tuti buru-buru lah ya kan ngambil. Nah, karena dia buru-buru, dia jalan nggak bawa senter. Senter tuh cuma ada 2, satu dipegang Susi, satu lagi dipegang si Dina. Jadi waktu si Tuti nih balik badan ke pohon, dia cuma ngandelin cahaya samar dari senter orang itu berdua yang memang ada agak jauh di belakangnya dia. Tapi masih kelihatan lah itu arah pohon belakang itu masih kelihatan. Nah, dia ngedekat lah kan ke pohon yang dia maksud buat ngecek mana nih duriannya, makan durian gitu kan. Baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba ada sesuatu yang ngeglinding gitu dari si pohon itu. Karena yakin itu durian matang yang baru jatuh, Tuti langsung berlari dia ambil lah si gelindingan ini. Tapi pas diambil itu tuh gelap kan posisinya kan, cuman cahaya tuh dikit kali kan, jadi nggak begitu kelihatan jelas. Tuti tuh udah ngerasa aneh waktu megang ini barang. Teksturnya nggak berduri kayak kulit durian, macam lembek gitu, terus kayak ada bulu-bulunya gitu. Karena suasana di situ gelap, Tuti teriak minta tolong, Den, tolong senterin Den, ini udah kebuka apa ya duriannya, katanya. Kok lembek gini? Oh ya, Dina arahin lah itu ke si Tuti ya kan. Saat itu Tuti langsung membeku. Yang dia pegang ternyata kepala kakek-kakek dengan mata melotot
hampir keluar, rambut acak-acakan, dan leher penuh daging koyak yang masih berlumuran darah pekat hitam. Itu darahnya bahkan netes ke tangan sama ke kakinya si Tuti. Terasa tetesannya. Dina yang berdiri beberapa jauh itu langsung gitu kan, apalagi si Tuti di situ, wah langsung dilempar si kepala buntung, Wak. Dilempar ya. Tapi anehnya itu kepalanya nggak mau lepas dari tangannya Tuti, Wak. Diginiin nggak mau, udah mau pingsan di situ Tuti rasanya, tapi nggak pingsan pula. Terus tiba-tiba si kepala itu teriak, Wak, di mana badan saya? Kata gitu. Wah, tolong cari badan saya. Itu suaranya menggema, Wak, ke seluruh kebun dan terdengar berulang-ulang kali. Tolong cari badan saya, gitu. Terus ada satu teriakan, ini yang paling diingat kali sama mama aku, dan satu teriakan yang terdengar macam dieja gitu loh sama si kepala ini. Tapi nyaring suaranya. Di mana badan saya? Gitu, astagfirullahaladzim. Allah, itu waktu dengar suara nyaringnya itu kepala mereka langsung pusing, Wak. Pusing. Tony, Dina, Susi udah mau kabur tapi nggak tega ninggalin si Tuti sendiri aja. Nggak bisa lepas tuh kepala kan. Akhirnya doa Tuti. Doa. Akhirnya si kepala itu hilang waktu si Tuti buka mata. Detik itu juga mereka langsung kabur berempat balik ke rumahnya Dina. Cuman ya, jalan menuju ke rumah Dina ini harus melewati TPU warga dulu, Wak. Nah, di samping TPU itu ada tembok panjang yang misahin antara kuburan sama kebun tadi. Nah, pas mereka lagi ngelewatin si tembok panjang ini, Tony yang memang berlari paling depan tiba-tiba melambat dia. Karena di situ Tony ngelihat di ujung tembok panjang itu, dia lihat ada sosok kepala buntung, sosok nggak ada kepala, lagi duduk di atas tembok tuh, Wak. Lagi duduk di atas tembok, kayak lagi ngeliat ke mereka gitu, badannya posisinya ke badan mereka. Dan dia adalah sosok yang tadi Tony lihat di kebun pertama. Astagfirullah, kak, astagfirullah. Dan yang bikin ngeri bersama dengan itu, tiba-tiba suara kepala buntung yang dipegang sama si Tuti itu muncul lagi. Di mana badan saya? Di mana gitu. Awalnya suaranya masih kedengeran jelas tuh, Wak. Memang semua terdengar itu jelas, sejelas-jelasnya. Tapi makin lama makin menjauh suara tuh. Kayak ada sesuatu yang bergerak pergi ke arah jalan depan kebun yang mereka dengar. Nah, karena panik, mereka bertiga langsung refleks nyorotin si senter itu ke arah suara. Itu kan suaranya kedengeran, jadi kayak nyari suaranya. Dan disitulah Susi yang lihat, tiba-tiba ngelihat kepala yang dipegang Tuti tadi ada di situ, dan dia ngeglinding pelan ke arah sosok tanpa kepala tuh. Terus kayak dia berhenti di ujung kakinya. Ini Susi yang lihat. Lari, udah jangan lewat situ, kata si Susi. Akhirnya nggak ada yang berani lewat jalan tua. Mereka mutar lewatin siapa itu tadi, lewatin area tempat mereka berlari lagi, mutar ngambil jalan lain yang memang lebih jauh nyampe rumah Dina. Itu berlari dapat nangis itu, Nat, kata mama aku. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka sampai juga lah di rumahnya Dina. Gak lama azan subuh berkumandang, Wak. Dan kebetulan pas pula waktu mereka udah mau nyampe itu, mamanya si Dina keluar karena dengar suara orang datang. Begitu lihat mamanya, Dina langsung meluk mamanya sambil nangis histeris itu kan. Tuti sama si Susi juga ikut pecah nangis gitu, pada takut. Gemeteran badan mereka semua, napas mereka masih gak beraturan, dan muka mereka semua berempat-empat pucat. Ngapa nih kalian? Hah? Kenapa? Udah penangis semua. Ngapa, Ton? Gitu. Maknya si Dina tanya ke Tony, karena Tony yang kondisinya lebih tenang dibanding mereka cewek-cewek bertiga ini. Nah, diceritain lah di situ sama si Tony. Bu, tante, kami nengok penampakan ini di kebun pertama kami nengok. Sampai semua diceritain kan sama si Tony kan. Denger itu mamanya langsung diam, nggak diomelin, nggak. Hah, apa sih kok nggak gitu? Diam, mukanya serius, Nat, kayak orang yang memang sebenarnya udah paham nih anak ini kenapa gitu kan. Terus nggak lama, mamanya Dina bilang, udah sekarang kalian ambil wudhu, kita sholat subuh sama-sama ya, biar kita tenang, biar kalian tenang juga. Nurutlah semua kan, udah sholat lah ini subuh berjamaah. Selesai sholat, mereka kumpul di ruang tamunya si Dina. Karena kondisinya udah lebih tenang, mama Dina nanya, dah jujur sama mama, jujur sama tante, siapa yang ngerasa punya salah sama orang tuanya? Itu
langsung digitukan sama Mama Esi Dina. Mereka berempat lempar pandang lah kan. Nah di situ Susi langsung ngeh, Wak. Langsung, saya tante, saya kemarin habis dibentak sama bapak. Kenapa? Kata si tante. Tadi malam bapak ngelarang saya pergi, tapi saya nekat pergi katanya. Pantes kalian diganggu sama hantu kepala buntung tuh. Nih ya, buat yang belum tahu, warga di kampung kita ini percaya kalau ada anak yang ngebangkang dan gak sopan sama orang tuanya, mereka akan digentayangin sama hantu kepala buntung penunggu pohon durian. Ini memang cerita yang udah tante alami dari tante kecil. Mungkin makanya kalian gak pernah dengar kabar-kabar ini. Tapi dulu tante kalau kecil selalu diingetin kayak gini. Nah di sini Mama Edina pun akhirnya cerita lah soal sosok kepala buntung itu ke mereka berempat. Dan baru disitulah Tuti sadar ternyata sosok kepala buntung itu memang sudah lama menjadi cerita yang dipercaya sama warga kampungnya. Dan asal usul kemunculan hantu itu ternyata menyimpan kisah yang tragis kali. Jadi menurut cerita Mama Edina, sosok kakek-kakek kepala buntung itu dulunya adalah warga kampung yang kita sebut aja lah namanya Pak Imam. Nah dulu Pak Imam ini tinggal berdua, Wak, sama anak laki-lakinya setelah istrinya meninggal. Ini anak laki-laki kita sebut aja Liman ya namanya. Dan karena Liman ini satu-satunya keluarga yang Pak Imam punya, Pak Imam jadi terlalu memanjakan si Liman ini, Wak. Apapun yang diminta sama Liman tuh selalu diusahakan sama dia. Mau uang, mau barang, semua pokoknya diturutin lah ya kan. Akibatnya Liman ini pun tumbuh menjadi anak yang pemalas dan gak pernah mau kerja. Kerjanya cuma minta uang terus sama bapaknya. Sampailah pada suatu waktu usianya Pak Imam ini makin tua, badannya mulai udah gak kuat lagi buat kerja serabutan ya kan. Penghasilannya makin dikit, sementara anak ya tetap minta macam-macam. Kayak biasanya. Di sini Liman dah jadi kurang ajar, Wak. Bukannya balik ngebantuin bapaknya atau kerja untuk menghidupi diri sendiri lah ya. Yang ada Liman ini malah jadi anak durhaka. Dia sering maksa Pak Imam itu buat ngasih duit dan ngancem bakal ngebunuh Pak Imam kalau kemauannya nggak diturutin. Diancam ya bapak ya. Awalnya di situ Pak Imam masih sanggup buat ngasih duit pakai uang tabungan masa tuanya. Tapi lama kelamaan tabungannya juga makin nipis lah, nggak bertambah juga. Apalagi Pak Imam juga udah nggak mampu kerja ya kan. Untuk bahkan sampai di titik buat makan aja tuh nggak cukup gitu loh. Terus sampailah pada suatu hari Liman ini minta dibeliin apa gitu. Adalah barang pokoknya mahal kali lah si barang ini. Pak Imam nggak ada duit sama sekali. Buat makan aja nggak ada kok ya kan. Pak Imam nggak bisa nurutin itu. Marah Liman. Kesambat setan dia. Dihabisinya lah nyawa bapak ya. Digorok lehernya Pak Imam itu. Sampai kepalanya betul-betul putus terpisah. Nah dah habis dia ngelakuin itu ditinggal aja jasad Pak Imam di atas kasur. Terus Limannya kabur, pergi, dia nggak tahu dia pergi kemana, nggak pernah balik lagi ke kampung. Menurut cerita warga, jasadnya Pak Imam ini kemudian ditemui warga dan langsung dimakamkan di TPU itu yang dekat sama pohon durian itulah. Nah setelah tragedi itulah, waktu mereka nengok, ih Pak Imam kepala kayak gini nih. Setelah Pak Imam dimakamkan, sejak itulah mereka sering melihat penampakan sosok kepala buntung di pohon durian itu. Dan katanya sosok itu lebih sering menghantui anak-anak yang dianggap durhaka ke orang tuanya, Wak. Makanya tadi malam Tuti, Tony, Susi, sama Dina ini kan dihantui karena salah satu di antara mereka yaitu Susi dianggap durhaka, nggak nurut sama bapaknya. Kan sampai ngedumel-dumel juga dia waktu di jalan itu kan. Dan kejadian itu atau kepercayaan itu terjadi waktu Mama Esi Dina ini masih kecil.